Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV Raih Berkah menuju Jannah. Rumah tangga harmonis lahir dari saling membanding-bandingkan. Habis rumah tangga kalau saling membanding-bandingkan Bu ya. Jadi saling membantu betul ya. Dan nanti Us lanjutkan tausiahnya. Insya Allah. Tapi sebelum Us lanjutkan tausiah, saya akan membacakan pertanyaan dari jemaah nih Us. Oh, boleh banget. Yang sudah masuk ke akun Instagram kita nih Us. Silahkan. Di @jalandakwah_btv official. Sudah ada pertanyaan dari jemaah kita yang suka nonton Jalan Dakwah BTV. Penonton setia Jalan Dakwah. Jalan Dakwah BTV. Nah pertanyaan ini tentunya dipilih sesuai dengan tema. Ya, dan pertanyaan dari ini dia, Humaira 1996. Ya, dari @Humaira 1996. Assalamualaikum Jalan Dakwah BTV dan Ustadz Encep. Saya Humairah dari Semarang. Saya seorang ibu rumah tangga yang alhamdulillah bisa bekerja dari rumah. Ya, WFI, WFH. Work from home, ya. WFH. WFH. Work from home. Work from home. That's right. That's a good pronunciation. Work from home. Dan sambilannya mengurus 3 anak yang masih kecil-kecil. Suami saya kerjanya lumayan. Maksudnya bukan penghasilannya lumayan tapi lumayan jauh dari rumah saya. Iya. Kadang tuh kalau pulang kerja sering banget dia bilang, saya udah capek di luar. Terus saya sudah capek di luar, urusan rumah dan anak kan tanggung jawab istri. Kata suaminya. Duh, sakit hati saya Ustadz pas suami bilang begitu. Saya udah capek kerja di luar. Urusan rumah dan anak kan urusan tanggung jawab istri. Sakit hatinya Humairah digituin sama suaminya Ustadz. Dan itu saya langsung ingat semua. Pekerjaan rumah dari mencuci, memasak, sampai mengajari anak itu saya kerjakan sendiri Pak Ustadz. Kadang saya mencuci anak. Kadang saya mencuci sambil ngomong anak, masak sambil masak sambil ngajarin anak, ya itu dikerjakan sendiri Pak Ustadz. Kadang saya merasa seperti pelayan dan yang tidak dibayar bukan sebagai seorang istri yang seutuhnya. Padahal penghasilan suami alhamdulillah cukup Pak Ustadz, cukup Roma. Cukup Pak Ustadz buat kebutuhan rumah tangga dan menabung, cukup. Tapi gimana ya Pak Ustadz, kami sebagai pasangan ya, itu bagaimana Pak Ustadz kami sebagai pasangan agar bisa adil membagi beban ini Pak Ustadz. Karena kalau saya protes, suami saya selalu bilang, saya durhaka lah, tidak melayani suami lah. Mohon pencerahannya Pak Ustadz agar hati saya tenang dan rumah tangga kami damai. Terima kasih Ustadz Encep. Sama-sama. Bu. Jangan protes. Apa Bu? Suami itu gak bakal seneng diprotes. Jangan protes. Kalau ada apa-apa jangan protes. Ibu sampaikan dengan bahasa cinta. Ini mah apa-apa protes. Emang kamu doang yang capek. Jangan gitu. Sayang, tuh pakai kata-kata sayang begitu. Dan ingat Bapak Ibu, anak kemudian urusan rumah tangga bukan tanggung jawab istri. Anak urusan rumah tangga bukan tanggung jawab suami. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab bersama. Makanya kalau di rumah tangga jangan ada hitung-hitungan. Kalau ada hitung-hitungan nggak bakal nemu. Karena semuanya akan merasa capek. Makanya tadi dibilang harus bukan pal. Dan jadi suami ingat, khairukum li ahli wa ana
khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian kata Nabi, suami-suami yang baik kepada istri dan anaknya, dan aku adalah suami yang paling baik kepada keluargaku kata Nabi. Bapak-bapak, mulut kita dijaga. Kadang kita ini sebagai suami suka nggak bisa jaga mulut kita. Mungkin Bu kalau sakitnya di tangan mah bisa diobatin ya Bu ya, pakai apa tuh Bu? Pakai salep, pakai Hansaplast, pakai obat merah. Tapi kalau lukanya di sini, Bu iya, sampai kapanpun akan membekas. Makanya hati-hati dengan ucapan, apalagi suami-suami, seemosi apapun kita, secapek apapun kita, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak baik untuk istri kita. Kayak tadi, siapa? Kang Bedu tadi itu? Humairah. Bu Humaira. Tadi suaminya bilang apa? Bilang aja nggak ada. Bilang anak rumah tangga kan urusan istri. Ya Allah, Bapak Sakit hatinya. istri ketika suaminya pulang kerja digituin nggak bakal terima, pasti sakit hati Bu. Sakit hati kan Bu? Aku tuh capek kerja, urusan rumah, urusan kamu sakit sampai ke sini. Makanya kita harus belajar Kang Bedu, kita belajar untuk menjaga ucapan kita, jangan sampai istri-istri kita tersakiti oleh ucapan. Ibu juga sebagai istri harus begitu. Ingat, jodoh itu cerminan. Ibunya santun, suami insya Allah santun. Suami ngegas, ibu pasti ngegas. Emak-emak ngegas mulu, bapak-bapaknya juga ngegas, meledak. Jangan, makanya harus saling support, saling membantu, saling sayang. Bu. Ibu pengen keluarganya harmonis? Pengen keluarganya sakinah? Pengen keluarganya berkah? Pengen disayang suaminya? Pengen ibu juga makin dicinta suaminya? Kuncinya harus saling. Saling apa? Bukan hanya masalah pekerjaan. Dalam doa pun saling mendoakan, saling mengingatkan dalam kesabaran, saling menjaga emosi satu sama lain, saling mengisi. Suaminya lagi capek, ibu yang datang. Intinya kita harus saling. Demi keharmonisan rumah tangga ya. Saling mendoakan, saling mengerti, itu benar. saling mengisi. Cocok banget itu Bu yang harus kita perhatikan Bu ya. Saling menjaga, saling menghormati. Suami itu harus dihormati Bu. Istri juga harus dihargai. Jangan ada Suami jangan hanya mau dihormati. Suami jangan hanya mau dihormati. Jangan, tapi ada istri yang harus dihargai. Ada istri yang harus dihargai. Ya udah itu sekarang aja. Siapa yang mau bertanya? Siapa mau nanya? Ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Lilis Yulisna. Perkenalkan saya Bedu. Kan Bu, up ya situ. Gak usah Bu, situ aja Bu. Perkenalkan, nama saya Ibu Lilis Yulisna dari Majelis Taklim Al-Hikmah Kecamatan Luliang, Kabupaten Bogor, di bawah pimpinan Ibu Hajah Ida Rahmawati. Oke, itu selalu di bawah pimpinan, nggak pernah di atas pimpinan, nggak pernah? Ya, di bawah. Jadi jamaah ya maksudnya. Iya. Jadi ini ketua majelisnya Ibu Hajah. Ada Ibu Hajah, satu aja. Masya Allah. Mau tanya Pak Ustadz. Ibu Hajah, pernah nyiram suami nggak Ibu Hajah? Nggak pernah kan? Ibu silakan Bu. Mau tanya Pak Ustadz. Silahkan Ibu. Tapi sebelumnya saya bolehkan cerita sebentar ya, sedikit. Oh boleh. Cerita dulu ya sebelum ke pertanyaan saya. Boleh banget. Silahkan. Ceritanya, alhamdulillah anak bungsu saya baru lulus sekolah. Mungkin selayaknya ibu-ibu rumah tangga syukuran kecil-kecilan ya. Kebetulan paling mengundang tetangga terdekat. Untuk menghemat biaya mungkin ya, tidak catering, saya berencana mau masak sendiri. Alhamdulillah dibantu sama anak bungsu saya,
benar-benar di rumah. Kebetulan suami juga kan kerja. Berarti ibu nggak masak sendiri dong kalau dibantu? Kan nggak bisa bantu masak anaknya, cuman bantu-bantu ya pekerjaan namanya masih remaja ya, nggak Jadi bisa ibu tetap masak diandalkan. sendiri? Iya, masak sendiri. Yang lain bantu? Anak yang bungsu bantu pasang karpet gitu kan, mindahin oke. yang Tapi bener-bener masak sendiri nih, ringan-ringan. Ibu? Iya sendiri, kan porsinya nggak banyak, sedikit porsinya kan, Iya, cuman jadi- beberapa mungkin 10 apa 15 Porsi. tetangga terdekat saja, enggak yang diundangnya. Jadi enggak perlu catering, berusaha masak sendiri ya biar Semuanya enak Bu. ya. Nasinya, sayurnya, lauk Iya, masak sendiri. Iya, sudah seperti kebiasaan ibu rumah tangga, setiap ada acara saking girangnya anak yang udah lulus, dari pagi udah ke pasar, dari ke pasar siang sampai sore baru beres. Saya berharap kan suami nanti pulang kerja bisa membantu kan, istilahnya mindah-mindahin kursi ke belakang, pasang karpet atau kerjaan yang selayaknya seorang suami kerjakan. Menjelang maghrib suami saya kan pulang. Ternyata sesudah istirahat kurang lebih beberapa jam, malah suami saya bikin kopi sendiri sama nonton TV dengan santainya. Otomatis kan udah capek-capek ya, nggak ada pekanya sama sekali itu buat ngebantu istrinya kan. Iya, dimasak, suami pulang. Sementara kan udah istirahat kan, udah sejam 2 jam kan udah lumayan kan, udah istirahat. Ya pengen kan kesadaran sendiri, nggak usah disuruh. Udah kita capek dari pagi, udah ke pasar, udah dari siang sampai sore masak, berhubung kan acaranya habis maghrib. Iya. Ternyata kan dengan santainya suami saya itu gak peduli kan. Peduli, ya, oke. Akhirnya sampai sesudah acara pun yang gak ngebantunya suami saya itu Nggak bantu diem aja beres-beres juga? sama sekali. Sampai acara selesai juga nggak bantuin? Terus akhirnya? Akhirnya kan terpaksa saya sama anak bungsu itu yang beresin bekasnya Beresin kan. lagi. Udah ibu yang masak, ibu beres-beres, ibu Iya, masak semua. nyapu, ngepel. Sampai selesai acara rapi. Sampai rapi. Suami masih ngapain? Masih nyantai aja gitu kan. Sampai nyuci piring pun seabrek-abrek kan, Ibu juga, banyak. Ci, iya. Ibu sampai enak juga Sampai akhirnya. enak seperti tapi enggak diucapkan nih, Pak Ustadz, diucapkan. enggak ditahan sendiri aja Dan akhirnya kan. setelah sekian puncak kekesalan ibu tuh sampai di mana? Sampai akhirnya ibu melakukan apa kepada suami ibu? Enggak, jadi nunggu beres dulu. Iya, Berhubung nunggu beres, kan? buru-buru udah ngepel, udah Iya, nyapu, sampai nyuci piring banyak. Akhirnya kan dengan buru-buru saya jatuh kena tumpahan minyak kan. Ibu kena tumpahan minyak. Saking buru-burunya pengen Kepleset cepet atau beres. kesiram minyak? Kepeleset minyak kan licin. Iya, Otomatis kan Ibu kakinya jatuh sampai sakit 3 hari kaki bengkak kan. Oke, iya. Otomatis setiap istri yang sakit harus suami dong yang Menggantikan pekerjaannya. iya menggantikan Mewakili, minimal bikinin apa kayak gitu Iya. kan, sarapan, minta tolong. Pada saat ibu bikin sakit obat. kepleset masih enak sama suami itu. Masih enak, iya. Minimal Oke. kan ngambil obat, nganterin Iya. istrinya ke kamar Oke. mandi kan. Iya. Pokoknya harapan ibu, saya lagi sakit nih, gantilah pekerjaan saya. Iya. Masih gak kerja juga suami bantuin ibu? Mau, Oh, cuman mau nggak akhirnya. enak dilihatnya kan nggak ikhlas gitu Pak Ustadz ya. Tahu dari mana nggak ikhlas? Duduk aja Biasa-biasa misalnya. aja bantuin, nah iya gitu kan. Oh. Akhirnya mohon maaf ya Pak Ustadz, dalam hati kan kita ngedumel sendiri. Ya para jamaah tahu kalau sakit suami kayak raja ya. Iya, Oh, kayak udah mau Iya, dah. ya meninggal aja gitu kan, udah lemas, udah pucat ya kita kan. Nama Bu, kemudian udah. hari Saya takut ibu makin dendam, makin kesel. Langsung nanya aja bu. Iya, Iya, langsung nanya setelah aja. beberapa hari kan berdosakah Ya Allah. saya sebagai istri dikarenakan suami saya juga nggak peduli sama istrinya sama sekali. Iya, iya, Kalaupun saya berdosa, saya harus minta maaf langsung sama suami saya. Begitu Ya, Pak Ustadz. Baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdosakah Ditambah, saya? Ini bukan hanya tidak melayani suami saat sakit, tapi ini adalah sebuah dendam yang terencana. Awas ntar kalau kamu sakit, rasain. Aku gak bakal layanin. Bener sakit gak dilayanin. Iya itu dia. Gimana, Mas? Bu,
Islam itu tidak mengajarkan keburukan dibalas dengan keburukan. Justru balaslah keburukan dengan kebaik. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan, tolaklah keburukan dengan kebaikan. Ibu tadi dosa apa enggak? Dosa sama suami itu mah. Suami lagi sakit dibiarin sampai diukur loh. Kemudian ini buat suami koreksi. Jangan pernah merasa gengsi ketika pekerjaan rumah tangga yang biasa dikerjakan oleh istri kita yang ngerjain. Jangan merasa aduh gua suami kalau gua nyuci piring turun harga diri. Tidak. Nabi Bu, Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu pernah ditanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi ahli. Nabi itu ketika berada di keluarganya, di tengah-tengah keluarga, apa yang Nabi lakukan? Qalat. Apa kata Siti Aisyah? Fi mihnati ahli. Kana fi mihnati ahli. Nabi itu ketika berada di keluarga beliau sama membantu pekerjaan rumah. Jadi bapak-bapak jangan merasa gengsi, menunggu suami ini pemimpin nyuci piring sama ngosrok kloset, enggak dulu, harga diri gitu. Jangan ya Pak ya, tetap bantu juga istri kita. Kalau enggak bantu ntar disyukurin kayak tadi tuh, dendam sama kita istri kita. Insya Allah kita menjadi suami-suami yang soleh dan bertanggung jawab. Ibu jadi istri-istri yang soleha. Amin ya robbal alamin. Bagaimana Ibu? Puas dengan dendam yang terlampiaskan? Ya. Jadi artinya itu berdosa dan Ibu harus minta maaf ya Ustadz ya. Harus minta maaf. Supaya Ibu tetap kembali mendapatkan ridho Saling suami. memaafkan. Saling memaafkan. Kalau Ibu ya, jangan keburukan dibalas dengan keburukan. Oke? Oke, tepuk tangan dong buat Ibu Iis. Ibu Iis. Oke. Setelah Ibu Iis ada Ibu Dahlia. Ada yang mau tanya? Ibu siapa? Siapa lagi yang tanya? Oke Ibu, iya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Napsiah dari Majelis Taklim Al-Hikmah Kecamatan Lewiliang Kabupaten Bogor yang dipimpin oleh Ibu Hajah Ida juga. Ibu Aja, terima kasih Ibu Aja. Ya. Cenah. Ya. Nab, Iya. Iya. Napsiah. Napsiah, iya. Napsiah ya, oke Bu. Ini saya mau Mau kemana Bu? curhat boleh ya? Oh, Pak curhat. Ustadz? Boleh silakan. Tentang keluarga saya pribadi, suami saya orangnya baik Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Punya suami Baik, banget. bager, Mager. ibadahnya alhamdulillah taat ya. Taat. Sholat juga selalu berjamaah ke masjid, suka menolong gitu ya ke sesama. Terus setelah itu anak saya yang paling kecil tengah malam sakit panas. Berapa panasnya Bu? Hah? 39, 40 lah ya, itu bahaya tuh hati-hati. Panas. Oh iya. Udah sakit panas gitu kan saya, kalau anak panas yang ngebil tidur ya Pak Ustadz ya, capek, lelah, pagi-pagi berantakan di rumah, saya minta tolong sama suami saya, Pak saya tolong itu di dapur masih berantakan, cuci piring belum dicuci, terus saya minta tolong Tolong apa? sama suami saya. Tolong ya. Suami saya mau nyuci piring di dapur. Setelah beres nyuci piring, lalu dia berkata begini katanya, kok saya ya kayak pembantu aja katanya Kata gitu suami, ya. Bu. Sampai ngerjain pekerjaan Rumah. istri, rumah gitu. Terus setelah itu kan saya jadi gimana ya, aduh nggak ridho kali ya suami saya sampai berkata begitu.
Akhirnya ibu, Saya takut dosa gitu akhirnya ya. piring yang tadi ibu kotorin lagi terus ibu cuci sendiri. Akhirnya mas saya dikerjain lagi sendiri itu Benar cuci. kan? Kerja sendiri lagi. Takut suami nggak ridho ya bu ya? Iya, udah. Tapi mau gitu membantu saya, tapi Seperti nggak ikhlas. suaminya kayaknya nggak ikhlas gitu. Yang saya ingin tanyakan, apakah seorang suami membantu pekerjaan di rumah, membantu pekerjaan istri di rumah, apakah itu termasuknya tidak punya harga diri menurut Agama Islam. di mata Allah Subhanahu wa taala? Yang saya tanyakan itu ya. Itu tadi, Bapak oke, Ustadz, baik. mohon Baik. pencerahannya. Terima Baik. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.